Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Undang-Undang Tambang dan Teknologi K3 Tambang Bawah Tanah yang beranggotakan saya sendiri, Faris Triandra Budiono, lalu Farid Ubay Ramadan, Hikmatul Akbar, dan Noni Dian Herawati. Yang pertama, kami akan memaparkan tentang Undang-Undang Tambang Bawah Tanah. Pada pasal 490, setiap tambang batu bara bawah tanah dinyatakan sebagai tambang berbahaya gas dan tambang bawah tanah lainnya. Dapat juga dinyatakan sebagai tambang berbahaya gas apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut. Yang A. Kepala pelaksana terdapat kandungan gas metana atau fire damp lebih dari 0,25% setiap saat di bagian manapun di bawah tanah, atau B. Telah pernah terjadi kebakaran atau ledakan gas metana di bawah tanah. Pada pasal 491, pengecualian tambang berbahaya gas kepala pelaksana inspeksi tambang dapat menyatakan bahwa suatu tambang bawah tanah dinyatakan sebagai tambang bukan berbahaya gas apabila tidak satupun kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 490 pernah terjadi. Pasal 518, ventilasi dalam tambang berbahaya gas. Apabila ventilasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 dan pasal 370, maka pengawas harus segera melaporkan kepada Kepala Teknik Tambang dan petugas ventilasi harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada bagian ke-8, ventilasi pada pasal 369 ayat 1, Kepala Teknik Tambang harus menjamin tersedianya aliran udara bersih yang cukup untuk semua tempat kerja dengan ketentuan volume oksigen tidak kurang dari 19,5% dan volume karbon dioksidanya tidak lebih dari 0,5%. Ventilasi pada pasal 369 ayat 3, yaitu volume udara bersih yang dialirkan dalam sistem ventilasi harus diperhitungkan berdasarkan jumlah pekerja terbanyak pada suatu lokasi kerja dengan ketentuan untuk setiap orang tidak kurang dari 2 meter persegi per menit atau 0,03 meter persegi per detik selama pekerjaan berlangsung dan ditambah sebanyak 3 meter persegi per menit untuk setiap tenaga kuda apabila mesin diesel dioperasikan. Ventilasi pada pasal 370, standar ventilasi ayat 1 dan ayat 2. Temperatur udara dalam tambang bawah tanah harus dipertahankan antara 180 derajat Celcius dengan kelembapan relatif maksimum 85%. Selain ketentuan yang dimaksud dalam ayat 10, huruf A, kondisi ventilasi di tempat kerja untuk rata-rata 8 jam harus. Yang pertama, A, karbon monoksida atau CO, volumenya tidak lebih dari 0,005%. Yang kedua, B, metan atau CH4, volumenya tidak lebih dari 0,25%. Yang ketiga, hidrogen sulfida atau H2S, volumenya tidak lebih dari 0,001%. Yang keempat, nitrogen oksida atau NO, volumenya tidak lebih dari 0,0003%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang K3 pertambangan. Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara atau minerbah memiliki risiko yang lebih besar atas terjadinya kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat pekerjaan pertambangan. Sehingga perlu dilakukan pemenuhan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap Permen ESDM nomor 38 tahun 2014. Permen ESDM nomor 38 tahun 2014 memuat tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan minerbah, sehingga perlu implementasi dan evaluasi terukur terhadap program kerja K3 pertambangan yang bersifat mandatori atau wajib tersebut. SMKP wajib dilaksanakan bagi setiap perusahaan yang memiliki IUP, IUPK, IUP produksi khusus, pengolahan dan pemurnian, KK, PKP2B, dan IUJP, serta SKT, di mana secara terukur harus dilakukan audit internal maupun eksternal, agar mutu pelaksanaan SMKP tetap dalam keadaan sesuai standar, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.
Dasar pembunuhan SMKP adalah sebagai suatu jaminan perusahaan pertambangan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pada setiap kegiatan operasional pertambangan yang semestinya aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan operasi pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 14. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, huruf C dan huruf D. Yang kedua, pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi dalam melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan. Keselamatan operasi pertambangan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf B paling sedikit terdiri atas A. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. B. Pengamanan instalasi. C. Tenaga teknis bidang keselamatan operasi yang kompeten. D. Kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan dengan melaksanakan uji dan pemilihan kelayakan. E. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. F. Keselamatan bahan peledak dan peledakan. G. Keselamatan fasilitas pertambangan. H. Keselamatan eksplorasi. I. Keselamatan tambang permukaan. J. Keselamatan tambang bawah tanah. Dan K. Keselamatan kapal kerup atau ISAP. Baiklah, selanjutnya teknologi ketiga tambang bawah tanah. Pesatnya perkembangan teknologi pada pengolahan dan pengiriman data pada awalnya lebih banyak digunakan pada kegiatan pertambangan, membuat operasional tambang menjadi 2 kali lipat lebih efisien. Operasional kerja pada setiap proses kegiatan tambang menjadi dasar sebuah inovasi manufaktur untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman secara berkelanjutan. Pada setiap proses kegiatan pertambangan, perusahaan tambang selalu berusaha menggunakan teknologi terkini untuk bisa menjangkau aset-aset vital, meningkatkan efisiensi dan produksi, dan tentunya menekan serendah mungkin dampak buruk terhadap lingkungan. Kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber cadangan mineral baru misalnya, kini didukung oleh penggunaan drone untuk bisa memantau area dan memetakan wilayah yang sulit dijangkau, sehingga para pekerja bisa berada di tempat aman, sembari mengontrol drone untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi. Berikut merupakan jenis teknologi yang sifatnya wajib diterapkan di lingkungan pertambangan. Yang pertama yaitu teknologi untuk perlindungan tenaga penambang. Penerapan teknologi ini dilakukan setiap harinya dengan tujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Selain itu, jika risiko kecelakaan terjadi, maka perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Proses edukasi mengenai keselamatan kerja pun dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan yang diberikan. Penerapan teknologi perlindungan keselamatan di lokasi tambang dilakukan dengan penyediaan APD, alat pelindung diri lengkap, helm pengaman, rompi reflektor, sepatu pengaman, kacamata pengaman, penyaring udara, sarung tangan pengaman, pengaman telinga, dan sebagainya. Teknologi alat berat. Penggalian bisa dilakukan dengan kedalaman sampai ribuan kilometer di bawah permukaan bumi. Selain memakan waktu lama, nantinya juga akan meningkatkan risiko kecelakaan di lokasi pertambangan. Sebab risiko galian runtuh dan semacamnya rentan terjadi terutama saat kondisi cuaca kurang mendukung. Maka diharapkan perusahaan penggunanya diharapkan mampu mempermudah proses penggalian area tambang dan meminimalkan risiko penambang harus turun tangan ke lokasi. Sehingga pekerja tambang tetap di permukaan dan melakukan monitoring terhadap alat berat yang dioperasikan. Risiko kecelakaan pun bisa ditekan. Yang ketiga, teknologi untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan. Adapun jenis-jenis teknologi tambang lain yang sifatnya wajib adalah berhubungan dengan proses menekan efek buruk kegiatan tambang terhadap lingkungan, kegiatan
Kegiatan ini melibatkan alat berat dan beberapa bahan kimia yang tentunya memberi dampak kurang bagus pada lingkungan. Jika tidak ada teknologi untuk menanggulanginya, maka masyarakat di sekitar tambang akan terancam keselamatan dan kesehatannya. Saat ini semakin banyak perusahaan pertambangan yang menerapkan teknologi tambang ramah lingkungan, sehingga membantu menekan risiko tanah tercemar oleh hidrokarbon, kontaminasi air asam tambang, dan lain sebagainya. Penanganan dampak negatif pertambangan dengan teknologi yang tepat akan melindungi pekerja maupun masyarakat sekitar pertambangan. Tujuan pemanfaatan teknologi di pertambangan. Yang pertama, meminimalisir kecelakaan. Menekan angka kecelakaan yang sering terjadi di lingkungan pertambangan sehingga menjaga keselamatan para pekerja di lapangan. Yang kedua, efisien. Penggunaan alat berat dalam pertambangan akan menghemat biaya dan waktu selama proses pengambilan mineral bumi dan proses penyelamatan. Yang ketiga, pencegahan. Menanggulangi sekaligus mencegah dampak negatif kegiatan pertambangan yang rentan mencemari kesehatan lingkungan sekitarnya. Penerapan teknologi yang sifatnya wajib akan membantu melindungi para pekerja dan masyarakat sekitar area pertambangan. Maka penting bagi perusahaan pertambangan untuk memahami apa saja teknologi wajib tersebut. Selanjutnya, mencari teknologi yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan sesuai aturan dari pemerintah. Berikut adalah contoh-contoh alat safety di pertambangan bawah tanah. Yang pertama, helm pengaman. Ini adalah alat vital yang paling utama bagi para penambang, yang tujuannya adalah untuk melindungi kepala dari jatuhan dan benturan benda secara langsung. Yang kedua, rompi reflektor. Rompi ini melindungi tubuh penambang dari cairan-cairan yang berbahaya, dan rompi ini dilengkapi dengan iluminator, yaitu sebuah bahan yang dapat berpendar jika terkena cahaya. Yang ketiga, sepatu pengaman. Bentuknya seperti sepatu biasa, tapi di ujungnya terdapat sebuah metal atau besi yang dikaitkan dengan sepatu, sehingga kaki para pekerja dapat terlindungi dari benda-benda berbahaya. Yang keempat yaitu kacamata pengaman. Biasanya dipakai oleh para tim pengebor atau tim peledak. Fungsi dari kacamata ini adalah melindungi mata dari serpihan-serpihan yang berterbangan di sekitar lingkungan tambang. Yang kedua, masker respirator. Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat pekerja tambang bekerja di dalam lubang. Yang keenam yaitu sarung tangan pengaman. Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Pengaman telinga. Berfungsi sebagai pelindung yang dilekatkan di telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Kedelapan, lampu kepala. Biasanya digunakan sebagai penerangan saat memasuki lubang tambang. Self-rescue. Dalam kondisi darurat akibat kebakaran atau ditemukannya gas beracun, alat inilah dapat menjadi penyelamat bagi para pekerja. Alat ini dirancang dapat memasok oksigen secara mandiri kepada para pekerja. Walaupun tidak lama, tetapi para pekerja dapat selamat dalam kondisi tersebut. Sepatu boot. Pada kondisi area pertambangan yang umumnya licin dan berlumpur, sepatu boot menjadi kebutuhan pokok. Sepatu pendek hanya menyebabkan kaki terbenam dalam lumpur. Sepatu boot juga harus dilengkapi dengan sol berlapis logam untuk melindungi jari kaki. Berikutnya, tali pengaman. Biasanya digunakan oleh para pekerja yang bekerja pada ketinggian 1,8 meter atau lebih. Safety belt berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat berat atau alat transportasi pada pertambangan. Raincoat berfungsi untuk melindungi para pekerja dari percikan air saat bekerja. Pelindung wajah sebagai melindungi wajah dari percikan benda asing saat bekerja atau serpihan-serpihan yang berterbangan saat di lubang tambang. Pelampung. Alat ini wajib digunakan saat beraktivitas di wilayah perairan atau di atas air. Biasanya menjangkau suatu lokasi tambang
yang harus menggunakan kapal atau melewati perairan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika kawan-kawan ada yang kurang jelas tentang alat-alatnya, kami telah memaparkan penjelasannya di bawah. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.